Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bahas tentang 3 episode Miraculous Ladybug. Yang pertama adalah Mr. Aggress, yang kedua Grand Diaper, dan yang ketiga Vampy Gummy. Yang pertama kita mau bahas tentang episode Grand Diaper, yang dimana kali ini aku mau bahas tentang satu karakter yang disukai sama temen aku, dan aku juga udah minta izin sama temen aku karena kayaknya kan dia kan emang suka banget sama Zoe, jadi aku mau bahas tentang dia. Seperti yang kita tahu, Vesperia itu kan adalah Zoe ya, dan kita dikejutkan bahwa dia mempunyai 3 kepribadian ganda. 3 kepribadian. Dan kita bisa diperlihatkan kalau dia tuh udah emang tujuannya benar ya. Cuman caranya yang agak gimana ya jelasinnya? Agak nggak terlalu cocok ya. Tapi kayaknya Miraculous itu merubah emosi atau perasaan mungkin, jadi pas bertransformasi itu pas berubah itu juga beda gitu loh. Maaf nih, pas aku nonton episodenya itu tuh aku kira tuh Zoe bakal berkhianat sama Ladybug, tapi kayaknya enggak deh, semoga aja nggak mungkin ya. Dan kayaknya Zoe ini tipikal cewek yang selalu mendem semuanya gitu loh. Walaupun kayaknya ya kehidupannya kan sebelumnya kan suka dibully ataupun kayak direndahkan begitu. Tapi karena bantuan Marinette, yang karakter yang paling aku suka sekali, akhirnya dia pun bisa berubah cara hidupnya. Sekarang yang dulu direndahkan dulu sama Chloe, tapi sekarang udah tegas ya kan. Oke, lanjut ke episode Vampy Gummy yang baru keluar kemarin episodenya ini. Tiba-tiba nih ada karakter baru yang dari episode Dark Castle, yang orangnya dari India ya kayaknya ya, yang dimana ini agak gimana ya ceritanya nih, agak melenceng nih. Pas muncul tuh nggak bisa ngakak nih, ternyata dia udah langsung nyanyi kayak India gitu. Tapi aku salfok sama semuanya, yang pokoknya aku cuma inget tarian dong gini. Aku inget kok nggak sadar lagi kalau nggak salah kayak cuman dia kayak namanya India-Indiaan gitu gak sih? Tapi banyak yang aku lihat di FYP aku itu banyak banget yang scene di mana itu. Jadi tolong please jangan diingatkan lagi. Tapi emang dari cowok itu yang aca-aca nehi gitu, itu tuh kayaknya membuat si Juleka ini kayaknya cemburu ya. Dan kita kan udah tahu di episode sebelumnya di season 4, mau tahu nama episode yang apa itu? Episode 5 nggak sih kalau nggak salah. Itu dimana ternyata Rose itu tuh punya kanker otak ya, yang bikin botak itu. Ternyata selama ini dia udah pakai wig ya, karena udah gundul. Mohon maaf ya Rose, udah gundul. Sehingga lah si Juleka ini nih cemburu kalau misalkan ada orang yang deket sama Rose, deket banget. Itu kayaknya bikin si Juleka ini cemburu, kayak apa ya, terlalu emosional atau mungkin agresif mungkin ya, kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba dekat gitu sama Rose. Jadi kayak apa ya, bayangkan kalau misalkan ada orang pacaran berdua tapi tiba-tiba ada orang ketiga dalamnya, sudah pasti kan ada
itu si pacarnya itu tuh kan cemburu pastinya. Soalnya kayak gitu loh. Oke, lanjut di sini lain yang dimana Marinette ini diajak sama Adrian dan kakek neneknya Adrian untuk nonton film horor. Yang kita tahu sendiri kalau Marinette kan takut ya sama film horor ya. Cuman dia berani-beraniin aja demi pacarnya tercinta terkasih ya. Yang udah so sweet sekali. Tapi please aku pengen bayang gitu nyata. Aku yang jomblo ini gimana ya? Tolonglah. Sampai Natalia aja udah capek dengan perbucinan Marinette sama Adrian. Kayaknya itu adalah saya ketika melihat mereka bucin terus ya. Udah lelah. Dan yang paling ngakak itu tuh di scene dimana Marinette teriak kewas lihat mukanya abis di make upin itu. Apalagi aku yang ngakak loh, nggak tahu lah gimana ngakaknya. Jadi masih nggak bisa berhenti, please. Udah di awal-awal India-Indiaan, di tengah-tengah lihat Marinette yang teriak-teriak terus, cuman gara-gara her face. Hey, tapi omong-omong soal itu tuh ada fakta yang bikin mengejutkan lagi. Yang dimana saat mereka udah mau lihat itu film horornya, tiba-tiba nih karakter aku benci datang dengan penyamaran baru lagi yang entah mereka nggak salah serius nggak sih? Nah dia ini nih udah siap siaga, udah langsung kayaknya dia berubah dulu dari krisalis, terus itu tuh buat akumanya dulu, terus tuh berubah lagi, terus tuh disimpan akuma itu di wadah yang kayak untuk cincin itu ya, kotak cincin untuk bersiap siaga. Jadi kayaknya dia cuman ikutin doang si Marinette ya, karena kan emang dia tuh musuh abadi ya Marinette ya, kemana-mana kayaknya dia bakal ngikutin terus. Dan udah saat ada orang yang merasa patah hati, gelisah, cemas atau menyalahkan dirinya gitu, langsung lah dibuka lah itu kotaknya yang bersih Ultra Akuma, langsung dirasuki dan kalian tahu sendiri apa yang terjadi ya kan. Nah di saat itu Marinette kan langsung kabur untuk mencari bantuan, padahal sebenarnya mereka maksudnya sebenarnya tuh Marinette itu mau berubah menjadi Ladybug. Tapi pas saat di kamar mandi itu kan mau berubah di situ. Nah, hampir aja ketahuan ya. Hampir. Pas Marinette baru mau ngomong Tiki. Nah, tiba-tiba tuh Tiki nyadar di kaca kalau saat ada kamera tersembunyi di situ. Itu udah bikin aku was-was juga loh. Sebagai fans sejati, aku juga udah was-was banget. Kayak kok bisa udah siap-siap gitu di kamar mandinya tuh udah dipasang kamera. Tapi yang bikin aku tanya-tanya nih, anehnya kenapa juga naruh kamera sampai kelihatan di kaca, ya kan? Tapi untung aja si Tiki udah ngingetin maksudnya untuk udah ngingetin Marinette untuk nggak ngomong apa-apa ataupun berubah kalau dia tuh Ladybug. Jadi alhamdulillah aman ya. Tapi kayaknya si series Alexandra Rossi ini juga udah kayak nggak percaya kalau misalkan Ladybug itu adalah Marinette. Untungnya sih Marinette sama Tiki ini sama-sama cerdas ya. Kalau misalkan pas Marinette-nya mau berubah di kamar mandi kan. Nah, untung aja Tiki nyadar kalau ada kamera. Kalau enggak, aduh, bakal ketahuan sih. Tapi untungnya aja ya. Untungnya enggak kelihatan. Tapi ending secretnya aduh. Gak bisa berkata-kata lagi aku, kok bisa gitu loh. Ternyata masih kerjasama mamanya Kagami ini. Apalagi sama Chrysalis yang udah lebih pinter.
Tapi aku mohon maaf nih ya. Mohon maaf banget. Gabriel Agres aja yang 5 tahun baru tahu Ladybug itu Marinette. Dan kalau si series Alessandra Rossi cuman sampai 7 hari seminggu doang baru nyadar. 4 hari maksudnya. 4 hari langsung nyadar. Tapi kayaknya bakal ngikutin deh. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ya, lanjutannya di episode 22 yang berjudul Lady Chaos yang udah aku bahas di video ini. Kalian tahu apa yang terjadi? Ya, Marinette terkena akuma. Gak bisa berkata lagi kok deh. Udah hilang semangatku kalau gitu. Udah gak bisa berkata-kata, please. Kayaknya ini bakal beberapa episode lagi ya yang bakal tayang. Tapi kayaknya episode terakhir di tahun ini tuh ada Lady Chaos yang benar-benar aku takutin banget deh. Yang aku takutin bakal terjadi dong. Oh my god. Jujur aku benar-benar gak percaya banget. Marinette gue itu kan aku mah. Tapi please Bunny, you harus ada di situ, titik. Tolong selamatkan Marinette ya. Oke, kita lanjut ke episode yang belum aku bahas, yaitu Mr. Agres, yang dimana yang kena akuma itu adalah pemahat patung yang pertama kali jadi copycat di season 1, yang sekarang jadi patung lagi, tapi bukan patung sih, tempatnya kayak tiruan lah, tiruan patung gitu. Yang kita tahu kalau Marinette ini terganggu oleh pikiran-pikiran yang pernah menghantui dia, yaitu identitas monark, yaitu Gabriel Agres, yang kayaknya udah sampai ke mimpinya itu udah kepikiran terus dia. Sampai dia harus nemuin luka, tapi sebenarnya mau minjemin aku doang. Cuman mau tahu reaksi dia tuh kayak gimana. Soalnya pasti Marinette juga trauma banget sih, pasti banget. Kasian banget dia ya. Oke, kita lanjut lagi di mana Marinette itu harus terbang ke Brasil, cuman mau nemuin luka. Dan dia meminjam Mercedes untuk tahu reaksinya. Jadi dia buka semua unek-uneknya, semua rahasia yang dia pendam, cuman mau tahu gimana reaksinya. Dan ternyata seperti yang ditakutkan Marinette, yaitu kalau dia kayak nggak bisa tahu gimana gitu sama lukanya dia. Juga di Javu juga di episode Revelator, yang dimana Rina harus tahu kebenaran yang sebenarnya kalau misalkan Monarch itu ada Gabriel Agres, dan itu yang buat kayak stres atau depresi gitu, karena ya pasti Marinette ini juga mempunyai beban pikiran yang banyak. Walaupun emang ya kebanyakan dari semua orang, kalau misalkan orang yang kelihatan bahagia sekali, ceria, tapi ternyata mereka memendam semua beban pikirannya, semua masalahnya dia pendam, karena dia nggak mau kalau orang tuh kayak sampai benci dia gitu loh. Tapi aku salut sama Marinette, walaupun udah banyak pikiran tapi tetap bisa ceria. Kamu kuat banget Marinette ya. Oke. Setelah itu ada ending secret gak pastinya kan? Tiba ending secretnya yang cewek yang pura-pura jadi pacar lupa itu tuh ternyata dia pemilik miraculous baru. Ternyata dia pemilik miraculous burung apa sih, kalibri ya? Burung apa itu ya? Bagi yang tahu coba komen deh. Itu burung apa ya?
Dan aku juga penasaran dia tuh wujudnya gimana sih pas berubah. Kalau nggak salah tuh ada buat artnya sih, cuman tapi itu belum resmi dan juga itu nggak resmi sama sekali kayaknya ya. Mungkin akan season 7 mungkin yang akan datang bakalan diperlihatkan mungkin. Nah sekarang kan kebanyakan film itu menggunakan 3 dimensi, jadi pastinya kayaknya bakal 3 dimensi semua ya episodenya. Ya sudah pasti dong ya kan, karena kan semua film kan pakai budget yang besar ya kan. Di sisi lain juga aku merasa kasihan sama Adrian karena udah nggak punya orang tua lagi alias yatim piatu, tapi juga kasihan juga sih ya. Kalaupun bukan bapak beneran, bukan bapaknya beneran, tapi kayaknya dia cuma juga mengungkapkan semua unek-uneknya dia, dan juga kasihan banget guys. Semoga kamu baik-baik aja ya Dilan ya. Ya walaupun cuma beda dimensi doang yang ternyata. Oke, segitu aja pembahasan story atau episode dari aku. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you next time.